Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk kelanjutan bacaan Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini 1 September dengan judul Melayani Orang Lain Menghormati Sabat Allah. Penjelasannya, di dunia perjanjian baru, para pemimpin agama mempunyai pemeliharaan hari Sabat sampai ke seni rupa. Ada lusinan larangan dan peraturan yang dibuat untuk membantu menguduskan hari Sabat. Ini termasuk larangan untuk mengikat atau melepaskan ikatan apapun, memisahkan dua utas tali, memadamkan api, mengangkut barang antara wilayah pribadi dan wilayah publik, atau mengangkut sesuatu lebih dari jarak tertentu dalam wilayah publik. Apa tuduhan yang diajukan terhadap Yesus dalam Yohanes 5 ayat 7-16? Ini menceritakan ketika Tuhan hari Sabat menyembuhkan seseorang yang berada di pinggir kolam yang telah sakit selama 38 tahun. Yesus menanyakan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ia pun disembuhkan dan Yesus menyuruh agar dia mengangkat tilamnya. Ketika ia mengangkat tilam tersebut dan dilihat oleh orang-orang Farisi, mereka mengecam Yesus dan menuduh bahwa Yesus melanggar hukum hari Sabat. Benar-benar mengabaikan mujizat luar biasa yang Yesus telah lakukan dan kebebasan dari penyakit yang Yesus telah berikan kepada orang ini, para pemimpin terobsesi bahwa orang yang disembuhkan itu membawa ranjangnya di depan umum pada hari Sabat. Alih-alih melihat bagaimana Tuhan atas hari Sabat, Markus 2 ayat 28, memanfaatkan hari istimewa ini, para pemimpin lebih memilih untuk mempertahankan aturan dan peraturan mereka sendiri. Kita harus berhati-hati bahwa dengan cara kita sendiri dan dalam konteks kita sendiri, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana Yesaya 58 ayat 2 dan 3 menguraikan agenda Allah untuk memelihara Sabat? Dalam Yesaya 58, judul perikopnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Tuhan ingin agar kita tidak membuat tameng perisai sehingga kita hanya menjadi umat Tuhan hanya secara KTP, memiliki ibadat yang kosong. Ia mau ketika kita datang kepada Allah, kita memiliki kesalehan yang sejati. Tuhan tidak menginginkan ibadat kosong atau kesalehan yang hening. Dia ingin melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan terpinggirkan. Yesaya menjelaskan hal ini dengan jelas dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Mengejar urusan kita yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 13 atau kepentingan kita sendiri sebagaimana diterjemahkan oleh NRSV di sini, setara dengan menginjak-injak hari Sabat. Agenda manusia bukan bagian dari cita-cita Sabat Allah. Sebaliknya, kita diundang untuk memperhatikan orang-orang yang berjuang, yang merupakan tawanan, yang lapar dan telanjang, dan berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang namanya terlihat tidak ada yang ingat. Lebih dari hari-hari lainnya dalam sepekan, Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita sendiri, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Demikianlah bacaan Sekolah Sahabat kita saat ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa.
Bapa kami yang sangat baik, terima kasih banyak pada pelajaran hari ini. Kami kembali mengerti bahwa Tuhan menginginkan kami memiliki kesalehan yang sejati. Sepanjang hari Sabat, kami rindu untuk memiliki hubungan khusus bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi kami juga diajarkan untuk mengarahkan pandangan kami melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Sebagaimana Tuhan pada hari Sabat tetap memikirkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan perhatian dan juga keselamatan dari Tuhan. Biarlah dengan segala yang kami miliki, kami juga dapat melakukan hal yang sama. Untuk itu Tuhan, tolonglah berkatilah kami, berkatilah usaha tangan kami dan apapun yang kami lakukan, sehingga kami pun dapat terus memberikan kasih kepada orang lain. Dan ajarilah juga kami, meskipun kami memiliki kekurangan, kami pun masih dapat berbagi, memberikan perhatian sesuai yang kami mampu lakukan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami yang terbaik, dan kami juga mendoakan setiap orang-orang yang kami kenal maupun yang tidak kami ketahui, agar Tuhan juga boleh memberikan pertolongan ketika mereka membutuhkannya. Ini doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.